Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Teja Nurdiansa dengan NIM 2004-14121 akan melaksanakan sebuah tugas ujian akhir semester yang dimana tugas ini diampu oleh dosen pengampunya adalah Ibu Siti Khadijah yang menyampaikan tentang mata kuliah akhlak tasawuf. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang akhlak sebagai media meraih kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual. Internalisasi akhlak dalam diri. Pada dasarnya, tujuan pendidikan itu adalah untuk menjadi pemain penting dalam membangun dan menumbuhkan suatu peradaban. Hal ini dikarenakan maju mundurnya suatu peradaban itu sangat ditentukan oleh pendidikan manusia yang menjadi objek dari pendidikan itu sendiri. Nah, dikarenakan manusia itu lahir ke dalam dunia ini tidak memiliki daya dan ilmu, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan indera lahir yang termasuk akal dan indera batinnya, ini hati. Sehingga dengan adanya akal dan hati, jika diberikan pendidikan maka akan membuat perkembangan yang lebih maju. Nah, tasawuf itu mengajarkan manusia untuk menjalankan segala perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Secara tulus, ikhlas juga memperbaiki diri, menghias diri dengan sifat-sifat mulia dan mempertahankan kemuliaan diri agar tidak jauh pada derajat yang hina, sehingga sejajar dengan hewan. Nah, makanya tingkatan akhlak ini sangat hebat sekali karena iman itu adalah suatu pondasi. Setelah iman itu adalah takwa. Takwa itu adalah bangunannya. Nah, hasil dari pondasi dan bangunan itu muncullah suatu hal yang bernamakan akhlak. Maka dari itu, meskipun kita lahir ke dunia ini dengan suci, dengan kosong, tapi sejatinya tidak sama sekali kosong karena kita itu dibekali dengan akal dan hati. Nah, disinilah peran pendidikan. Jika pendidikannya itu berkualitas, bermutu, dan sangat islami sekali, maka akan membentuk suatu kualitas diri yang sangat baik. Nah, tasawuf mempunyai 5 istilah yang berkenaan dengan tasawuf. Di antaranya, al-sufah, yaitu maksudnya menggambarkan manusia yang mencurahkan raga dan lainnya hanya untuk Allah. Jadi memasrahkan semuanya hanya untuk Allah. Dia bekerja untuk Allah, dia beribadah untuk Allah, dia tidur untuk Allah, dia mati untuk Allah, dia hidup untuk Allah. Itulah yang dinamakan sufah. Nah, yang kedua, kemudian ada saf atau barisan. Nah, menggambarkan orang yang senantiasa mengedepankan dirinya dalam urusan ibadah kepada Allah dan melakukan amal kebaikan. Nah, hal ini juga orang kriteria dalam seperti ini, dalam akhlak tasawuf ini, sangat luar biasa sekali. Karena dia tidak berat sebelah gitu. Jadi hubungan antara dunia dan akhiratnya itu sangat seimbang. Jadi dia bisa menempatkan posisinya di mana dia harus beribadah, di mana dia harus bekerja. Karena dalam bekerja juga, contohnya ketika kita bekerja untuk menafkahi anak istri kita, otomatis itu akan menjadi ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nah, yang ketiga itu adalah sofa, yang berarti jernih atau bersih. Senantiasa memelihara dirinya sehingga terhindar dari perbuatan dosa atau maksiat. Nah, orang seperti ini bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi dia itu bisa tahu bagaimana dia harus bergaul, bagaimana dia harus bersosialisasi. Dia itu tidak akan semena-mena untuk bersosialisasi karena dia tahu batasannya dalam Islam itu bagaimana. Dan yang keempat itu adalah sopos. Dalam bahasa Yunani yang artinya hikmat. Keadaan jiwa orang yang senantiasa cenderung kepada kebenaran. Nah, yang kelima itu adalah suf atau kainwal, yang menggambarkan orang yang menjunjung tinggi hidup sederhana dan tidak menomorsatukan urusan duniawi. Nah, ini sangat luar biasa sekali urusan yang kelima ini karena dia itu hidupnya sangat sederhana, namun urusan dunianya, urusan akhiratnya itu sangat
luar biasa. Allahu alam, saya tidak tahu, mungkin ya. Kemudian ini adalah ada beberapa langkah untuk meningkatkan kecerdasan spiritual. Yang pertama itu kenalilah diri Anda. Yang kedua, introspeksi diri. Yang ketiga, mengaktifkan hati secara rutin, maksudnya mengingat Allah. Nah, yang pertama, kenalilah diri Anda. Karena ketika Anda tahu diri Anda siapa, maka Anda tahu siapa Tuhan Anda. Dan bagaimana tugas Anda di dunia. Dan dimana dijelaskan dalam dalil yang berbunyi, wala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Dan sesungguhnya aku menciptakan manusia, jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, ketika dia sudah tahu dirinya siapa, maka dia akan tahu tugasnya itu apa. Dia akan tahu bagaimana dia harus hidup di dunia. Yang kedua, ada introspeksi diri. Hal ini biasanya sangat sulit sekali dilakukan. Karena banyak sekali orang yang merasa bahwa dirinya itu benar, merasa bahwa dirinya itu suci. Nah, banyak sekali orang yang seperti ini yang tidak bisa menerima keadaan dirinya dan keadaan orang lain. Kita itu harus senantiasa bisa mengintrospeksi diri kita. Ada beberapa cara untuk cara mengintrospeksi itu. Ketika sebelum tidur, salah satunya, kita itu harus mengintrospeksi bahwa, apakah kita melakukan kesalahan? Apakah kita berbuat dosa hari ini? Apakah Allah mengampuni dosa-dosa kita? Nah, itu yang menilai diri sendiri itu seperti apa gitu. Nah, yang ketiga, mengaktifkan hati secara rutin, maksudnya mengingat Allah. Nah, dengan mengingat Allah ini, kita itu akan senantiasa bisa mengintrospeksi dan bisa mengenali diri kita. Ada istilah ahlak tasawuf berfungsinya untuk meningkatkan kecerdasan spiritual. Berikut adalah ciri-ciri manusia yang memiliki kualitas kecerdasan spiritual tinggi, dijelaskan oleh Hawari. Yang pertama, beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah sang penciptanya, dan beriman kepada malaikatnya, kitab-kitab Allah, Rasulnya, hari akhir, serta qada dan qadar. Nah, hal ini sangat luar biasa sekali karena kita mengenalnya sangat kecil saat kita sudah kecil. Yang biasa kita sebut itu dengan rukun iman. Yang waktu kecil itu ya suka mengenal dengan rukun iman. Nah, dulu itu kita hanya mengenal sebagai rukun iman. Rukun iman ada 6. Nah, sekarang di akhlak tasawuf ini kita diperincikan lagi. Iman kepada Allah, bertakwa kepada Allah itu seperti apa? Takwa itu seperti apa? Takwa yang sebenarnya takwa itu. Beriman kepada malaikatnya seperti apa? Gitu. Bukan hanya sekadar pengetahuan saja sekarang, tapi harus terperinci karena kita seorang tokoh pendidik itu kelak akan membangun sebuah karakter manusia yang sangat luar biasa sekali. Terus kitab Allah, Rasul-Rasulnya, hari akhir dan qadar. Semua itu harus terperinci secara jelas agar kita tahu bagaimana isi akhlak tasawuf yang sebenarnya untuk meningkatkan kecerdasan spiritual. Nah, yang kedua, selalu memegang amanah, konsisten dan tugas yang diemban adalah tugas mulia dari Allah. Ia juga berpegang pada amar ma'ruf nahi munkar, sehingga ucapan dan tindakannya selalu mencerminkan nilai-nilai luhur dan moral etika agama. Nah, di sini dijelaskan berarti titik di mana ketika dia sudah bertakwa, dia sudah beriman, dia pasti secara otomatis akan memiliki akhlak yang sangat baik. Dia itu akan bisa melarang dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan dia akan selalu mengikuti apa perintah dan di setiap kelakuannya itu dia akan menggunakan moral dan etika agama. Yang ketiga adalah membuat keberadaan dirinya bermanfaat untuk orang lain, dan bukan sebaliknya, ia bertanggung jawab untuk mempunyai kepedulian sosial. Nah, hal seperti ini sangat luar biasa sekali ya, karena dia di sini sudah mencapai titik di mana dia itu harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, yang keempat, mempunyai rasa kasih sayang antar sesama sebagai petanda seorang yang beriman. Jadi ketika Anda sudah bisa mencintai seseorang atau bisa melindungi dia secara baik-baik, mencintai di sini bukan berarti tanda cinta itu ya, cinta pacaran gitu, tapi cinta di mana kita bisa saling menyayangi sesama muslim. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wa qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.